Hai, kembali lagi di podcast Lem Hati. Kali ini aku mau bahas tentang Nabila Taqiah. Ya, dia adalah runner up Indonesian Idol 12 tahun 2023. Nabila Taqiah itu dia lahir hari Senin guys, pada 21 November tahun 2005. Sebutannya dia itu Inong. Ya, dia adalah perempuan berdarah Aceh karena orang tuanya asli Aceh. Abi, panggilan akrabnya kepada ayahnya yang bernama Fahri Nugraha, dan ibunya bernama Nelly Maulidar. Namanya kini sudah banyak dikenal, terutama ketika dia sudah menjadi runner up Indonesian Idol 12 tahun 2023. Yap, Indonesian Idol yang menjadi ajang pencarian bakat penyanyi Indonesia terbesar itu guys, yang disiarkan melalui stasiun televisi RCTI, yang saat ini kalian bisa tonton dengan mudah di HP kalian di RCTI Plus. Walaupun begitu, Nabila Taqiah itu sudah mulai dikenal sebenarnya semenjak ia menjadi content creator di YouTube pribadinya. Dia dulu pernah bersekolah di SDN 16 Darussalam, SMPN 6 Lampineng, SMAN 3 Banda Aceh. Lalu sebelum ia meneruskan SMA-nya sampai selesai, dia pindah ke Jakarta guys, untuk mengikuti ajang pencarian bakat di Jakarta, dan ia masuk ke karantina Indonesian Idol. Tapi sebelum itu, waktu dia pindah ke Jakarta, dia sempat masuk di SMAN 72 Jakarta Utara, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk masuk homeschooling sampai ia lulus. Masa kecil dan cita-citanya Nabila itu adalah seorang yang tidak banyak bicara atau introvert dalam tanda kutip, terlebih ketika ia mencoba untuk berinteraksi dengan orang-orang yang baru ia kenali. Hal itu kadang membuat dirinya malu-malu atau tak percaya diri ketika dia unjuk kebolehannya. Namun, Nabila kecil cukup produktif dalam menjalani hari-harinya. Mulai dari umur 5 tahun, ia sudah mulai mencoba mengikuti lomba talenta anak dan mengikuti lomba-lomba menyanyi lainnya. Hingga dari sanalah ia terlihat bakat terpendamnya, yaitu menyanyi. Ia mampu dengan cepat mengenali nada dan beberapa teknik menyanyi yang diajarkan padanya. Abi, sapaan ia kepada ayahnya, mengajarkannya banyak hal yang belum ia ketahui sebelumnya, terutama dalam bermusik dan bernyanyi. Hingga saat ini ia memang tidak memiliki guru vokal khusus untuk mendampinginya dalam mengasah bakat alami yang dimilikinya, karena dari kecil ia belajar bernyanyi autodidak yang didampingi langsung oleh Abi. Ayahnya pernah berkata, masa kecil Nabila sudah saya ambil dengan ia ikut lomba dan latihan sama saya. Ini akan saya ambil masa kecilnya, dan baru sekarang saya ngomong, nanti kamu akan merasakan hasilnya, kata Fahri, ayahnya Nabila. Menjadi anak sulung membentuk dirinya menjadi pribadi yang penyayang dan bertanggung jawab kepada keluarga, terutama dalam berperilaku dan memberikan contoh teladan pada keenam adiknya,
yaitu Nadia, Sakira, Naila, Nadifa, Nadine, Nashwa, dan adik bungsunya yaitu Gaza. Bahagianya pun pasti ia rasakan, ia tebarkan pada keluarga kecilnya itu. Contoh kecil adalah ketika ia mendapatkan undangan-undangan bernyanyi dari berbagai acara. Maka setelah selesai acara, ketika ia mendapatkan rezeki dari undangan tersebut, ia pasti akan membagi-bagikan rezekinya pada keluarga dan adik-adiknya. Nabila kecil memiliki cita-cita menjadi seorang polwan karena terinspirasi dari ayahnya yang juga seorang polisi dan komandan yang disegani dan berwibawa pastinya. Namun cita-citanya itu mulai memudar seiring berjalannya waktu. Saat itu masa-masa pandemi COVID-19. Ia mulai mencoba mengcover lagu-lagu sekaligus menjadi seorang kreator konten di akun YouTube-nya. Selain itu, ia juga membuat vlog. Lalu ia mencoba membuat konten yang sedang tren, yaitu membuat konten Ome TV yang kemudian diunggah ke YouTube. Di Ome TV inilah ia banyak bertemu dengan orang-orang luar negeri, berbicara dengan mereka yang selanjutnya ia menyanyikan 1 atau 2 buah lagu kepada orang-orang yang ia temui di Ome TV itu. Di Ome TV inilah yang membuat dirinya semakin yakin bahwa ia mampu untuk menunjukkan bakatnya bernyanyi karena melihat respon-respon positif dari orang-orang yang mendengarkan ia bernyanyi pada saat itu. Dan yang membuatnya semakin dikenal hingga akun YouTube-nya melejit adalah salah satu konten Ome TV yang dimana ia bertemu dengan seorang tentara Israel yang menangis ketika mendengarkan lagu yang Nabila nyanyikan untuknya, hingga meminta Nabila untuk mengulanginya lagi. Konten-konten Ome TV di akun YouTube-nya cukup banyak diminati penggemarnya. Namanya mulai dikenal pun dari sana. Namun ia tak puas sampai di situ. Ia mencoba terus mengembangkan kemampuannya itu dengan mencoba mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Saat itu ia melihat poster Indonesian Idol lewat di sosial medianya, yang pada akhirnya ia berpikir dan memutuskan untuk mengikuti audisinya di Jakarta. Berangkatnya ia ke Jakarta dengan penuh pertimbangan yang cukup berat sebenarnya, dan rasa takut yang ia rasakan untuk memberanikan dirinya meminta izin pada kedua orang tuanya. Walaupun mamanya saat itu masih berat memberikan izin padanya dan masih banyak pertimbangan. Namun ayahnya sangat mendukungnya hingga akhirnya ia pun berangkat dengan ayahnya berdua ke Jakarta untuk persiapan audisi Indonesian Idol di sana.